Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita membayangkan satu getaran singkat di bawah kaki bisa mengubah rasa aman menjadi kepanikan dalam hitungan detik? Malam yang seharusnya tenang, berubah menjadi detik-detik mencekam ketika bumi tiba-tiba berguncang kuat. Inilah yang baru saja dirasakan warga Pacitan, Bantul, dan sekitarnya saat gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang wilayah selatan Pulau Jawa. Di video ini, kita tidak hanya membahas apa yang terjadi, tetapi juga mengapa gempa ini bisa berdampak luas, apa pelajaran pentingnya, dan bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai manusia yang hidup di negeri rawan bencana. Jangan lupa, sebelum kita lanjut, klik like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini, dan subscribe agar edukasi penting seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, karena setiap bencana selalu membawa pesan yang tidak boleh kita abaikan. Getaran pertama terasa tiba-tiba dan keras. Banyak warga mengira hanya gempa kecil, namun dalam hitungan detik, guncangan semakin kuat hingga membuat benda-benda di rumah berjatuhan. Dinding bergetar, pintu terbanting, dan suara gemuruh dari dalam bumi menimbulkan kepanikan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Di Pacitan, pusat gempa berada di wilayah selatan dengan kedalaman tertentu yang membuat getarannya menyebar luas. Meski pusat gempa tidak berada tepat di Bantul, energi gempa merambat dengan kuat hingga menyebabkan kerusakan bangunan dan korban luka di daerah tersebut. Sebagian warga berlarian keluar rumah tanpa sempat menyelamatkan barang apapun. Ada yang terjatuh, ada yang tertimpa reruntuhan ringan, dan ada pula yang mengalami luka karena panik. Situasi kacau ini terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, namun dampaknya terasa sangat panjang. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa gempa tidak pernah memberi peringatan, dan kesiapsiagaan adalah satu-satunya perlindungan terbaik yang kita miliki. Meskipun pusat gempa berada di Pacitan, wilayah Bantul mengalami dampak yang cukup serius. Tercatat setidaknya 4 bangunan mengalami kerusakan, mulai dari retakan dinding hingga struktur yang tidak lagi aman ditempati. Kerusakan ini menunjukkan betapa kuatnya energi gempa tersebut. Selain kerusakan fisik, 7 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sebagian besar luka terjadi akibat tertimpa material bangunan atau terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Untungnya, tidak ada laporan korban jiwa, namun trauma psikologis masih dirasakan banyak warga. Petugas langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi korban, melakukan pendataan, dan memastikan tidak ada warga yang terjebak di dalam bangunan. Malam itu, banyak keluarga memilih tidur di luar rumah karena takut gempa susulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak gempa tidak selalu terbatas pada lokasi pusatnya, melainkan bisa meluas ke wilayah lain dengan risiko yang sama besar. Secara geologi, wilayah selatan Jawa berada di atas zona subduksi, tempat pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Pergerakan lempeng inilah yang menjadi penyebab utama gempa bumi tektonik seperti yang terjadi di Pacitan. Magnitudo 6,4 tergolong gempa menengah ke kuat. Jika terjadi di kedalaman tertentu dan kondisi tanah mendukung, getarannya dapat terasa hingga ratusan kilometer. Inilah sebabnya mengapa Bantul, yang cukup jauh dari pusat gempa, tetap merasakan dampak signifikan. Jenis tanah juga memegang peran penting. Daerah dengan tanah lunak cenderung memperkuat getaran, sehingga risiko kerusakan bangunan menjadi lebih besar dibanding wilayah dengan tanah keras. Pengetahuan ini penting agar kita tidak hanya takut, tetapi memahami alasan ilmiah di balik setiap kejadian, sehingga bisa bersikap lebih bijak dan siap. Salah satu pelajaran besar dari peristiwa ini adalah soal ketahanan bangunan. Banyak rumah di daerah terdampak masih dibangun tanpa standar tahan gempa yang memadai. Retakan dan kerusakan ringan menjadi bukti bahwa konstruksi memegang peranan sangat penting. Bangunan yang tidak dirancang untuk menahan guncangan akan lebih mudah rusak, bahkan pada gempa yang tidak terlalu besar. Ini menjadi perhatian serius, terutama di wilayah rawan gempa seperti Jawa bagian selatan. Edukasi tentang rumah tahan gempa masih perlu ditingkatkan, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sendiri. Keselamatan jiwa jauh lebih berharga daripada sekadar biaya pembangunan. Gempa ini seolah berkata kepada kita,
Jangan menunggu korban lebih banyak baru kita berbenah. Luka fisik mungkin bisa sembuh dalam waktu tertentu, tetapi trauma psikologis seringkali bertahan lebih lama. Anak-anak yang menangis, lansia yang gemetar, dan keluarga yang masih cemas setiap kali merasakan getaran kecil. Beberapa korban mengalami luka ringan hingga sedang, namun ketakutan akan gempa susulan membuat banyak warga sulit tidur dan selalu waspada. Ini adalah dampak yang sering luput dari perhatian. Pendampingan psikologis menjadi sangat penting pasca bencana. Rasa aman harus dipulihkan, bukan hanya bangunan yang diperbaiki. Karena bencana bukan hanya meruntuhkan dinding, tetapi juga mengguncang rasa aman dalam hati manusia. Gempa ini kembali menegaskan pentingnya edukasi kesiapsiagaan bencana. Banyak warga yang belum tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi, sehingga kepanikan justru memperbesar risiko cedera. Langkah sederhana seperti berlindung di bawah meja, menjauhi kaca, dan tidak berlari sembarangan bisa menyelamatkan nyawa. Sayangnya, pengetahuan ini belum merata di semua lapisan masyarakat. Simulasi gempa dan edukasi kebencanaan seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya acara seremonial. Karena dalam situasi darurat, pengetahuan adalah perlindungan pertama. Pemerintah daerah dan pusat memiliki peran penting dalam penanganan pasca gempa, mulai dari pendataan, bantuan medis, hingga rehabilitasi bangunan. Respons cepat sangat menentukan pemulihan warga. Namun, masyarakat juga memiliki peran besar. Gotong royong, saling membantu, dan tidak menyebarkan informasi hoaks sangat penting agar situasi tetap kondusif. Bencana adalah ujian kebersamaan. Saat satu wilayah terluka, wilayah lain seharusnya ikut menguatkan. Inilah nilai kemanusiaan yang tidak boleh hilang di tengah kepanikan. Gempa ini bukan hanya berita, tetapi peringatan bahwa kita hidup di negeri yang indah sekaligus rawan bencana. Bahwa rasa aman bisa hilang kapan saja. Refleksi ini mengajak kita untuk lebih menghargai hidup, lebih peduli pada lingkungan, dan lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Bencana bukan untuk ditakuti berlebihan, tetapi untuk dipahami dan diantisipasi. Karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Anak-anak dan generasi muda perlu dibekali pengetahuan kebencanaan sejak dini. Sekolah, keluarga, dan media memiliki peran penting dalam hal ini. Edukasi yang baik akan membentuk generasi yang tidak panik, tetapi sigap dan cerdas menghadapi bencana. Dengan pengetahuan, ketakutan bisa berubah menjadi kewaspadaan yang sehat. Dan dari kewaspadaan, lahir keselamatan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 yang berpusat di Pacitan dan berdampak hingga Bantul bukan sekadar catatan angka di laporan seismik. Ia adalah pengingat keras bahwa bumi yang kita pijak tidak selalu tenang, dan bahwa kehidupan bisa berubah dalam hitungan detik. Di balik bangunan yang retak dan tubuh yang terluka, ada pesan besar tentang betapa rapuhnya manusia ketika berhadapan dengan kekuatan alam. Segmen ini mengajak kita menunduk sejenak, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa kita hidup di wilayah yang menuntut kewaspadaan dan kebijaksanaan setiap saat. Dari sisi edukasi, peristiwa ini menegaskan pentingnya literasi kebencanaan. Banyak korban luka terjadi bukan semata karena besarnya gempa, melainkan karena kurangnya kesiapan, tidak tahu harus berlindung di mana, panik saat berlari, atau berada di bangunan yang tidak dirancang tahan gempa. Ini menjadi pelajaran bersama bahwa kesiapsiagaan bukan urusan pemerintah saja, tetapi tanggung jawab setiap keluarga, setiap sekolah, dan setiap komunitas. Mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa dapat menyelamatkan nyawa. Sahabat jejak hikmah, gempa Pacitan yang terasa hingga Bantul telah berlalu, tetapi pelajarannya tidak boleh ikut berlalu. Dari rumah yang rusak, dari warga yang terluka, dan dari malam yang penuh kepanikan, kita belajar bahwa kesiapan bukan pilihan, melainkan keharusan. Kita tidak pernah tahu kapan bumi akan kembali berguncang, tetapi kita selalu bisa memilih untuk lebih siap, lebih peduli, dan lebih sadar akan risiko yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, komentar, bagikan, dan subscribe agar pesan edukasi dan hikmah ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling Anda rasakan dari peristiwa gempa ini. Sampai jumpa di konten jejak hikmah berikutnya, tempat kita belajar dari peristiwa, menjemput hikmah, dan menyiapkan diri kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.